Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Saya yakin dan percaya setiap firman yang kita renungkan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama dapat memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua belajar dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Tetapi kita akan merenungkan dan kita akan membaca ayat 23 saja. Matius 1 ayat 23, saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin, puji nama Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini saya akan berikan tema Immanuel. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Kita masuk di dalam observasi. Penulis kitab Injil Matius ini adalah Matius sendiri. Matius dikenal sebagai Lewi, putra Alfeus. Dia dulunya adalah seorang pemungut cukai atau penagih pajak. Sebelum hidupnya berubah selamanya, Matius 9 ayat 9 mencatat bahwa ia menanggapi ajakan Yesus untuk mengikutinya. Yang dulunya adalah seorang pemungut cukai atau penagih pajak, dia menjadi salah seorang pengikut Yesus. Dan ia menulis kitab Matius ini. Puji nama Tuhan. Kita juga dapat melihat tokoh lain yang disebut di dalam Matius 1 ini. Ada Maria. Maria yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Karena ia adalah seorang yang tidak bercela. Jadi bisa dikatakan ia adalah seorang yang suci. Seorang yang kudus. Pada saat itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Yusuflah yang akan menjadi ayah dari Yesus. Dan perlu kita tahu bersama-sama bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Itu dijelaskan di dalam ayat 18. Lalu peristiwa yang dapat kita lihat yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sebagai juru selamat umat manusia. Kita yakin bersama bahwa siapa yang percaya dan mengikutinya akan diselamatkan dan pasti akan diselamatkan. Kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Peristiwa tersebut terjadi di Bethlehem. Itulah sebagian yang dapat kita pelajari dari observasi. Kita masuk di dalam interpretasi. Pada ayat 20 kita pada sekarang ini, Matius mengutip nubuatan Nabi Yesaya akan kedatangan Mesias yang tertulis dalam Yesaya 7 ayat 14. Di dalam Alkitab ada beberapa kisah yang mirip seperti kisah Maria ini. Mengandung dan akan diberikan nama yang telah ditentukan oleh malaikat atau Tuhan sendiri. Seperti salah satu contoh seperti Zakaria dan Elisabeth yang harus menamakan anaknya Yohanes dan lain-lain. Namun Bapak Ibu Saudara, hanya Maria yang harus menamakan anaknya Immanuel. Immanuel yang berarti Allah beserta kita, Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita. Jadi tidak diragukan lagi bahwa Matius memang paham betul bahwa Mesias yang dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14 adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Juga bahwa kodrat ilahinya menyatu dengan manusia. Saat Yesaya menggunakan kata ini dalam nubuatannya, kalau kita mempelajari secara sederhana, ini menunjukkan bahwa Immanuel adalah tanda bahwa Tuhan menyertai dan membebaskan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Namun Matius menekankan lebih mendalam bahwa Immanuel yang disebut dalam sosok anak yang merupakan Tuhan sekaligus manusia. 100% Allah dan juga 100% manusia. Yesus lebih dari sekedar manusia, dan ini merupakan keajaiban yang sangat luar biasa yang dinanti-nantikan oleh manusia. Lalu ada beberapa makna di balik nama Immanuel yang dapat kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah ada dalam keunikan namanya. Makna yang pertama ada dalam keunikan namanya. Yesus
yang saya katakan tadi bahwa 100% Allah dan juga 100% manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14, kita lompat ayat 1 dan lompat ayat 14. Di dalam ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Dan di dalam ayat pokok kita, dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan juga bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan, sangat luar biasa ayat-ayat yang telah kita baca bersama-sama, bahwa dalam keunikan namanya Ia selalu beserta dengan kita. Apalagi kita seorang yang percaya kepadanya, saya yakin percaya Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan makna yang kedua adalah kesempurnaan keimamatannya. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, ini juga memberikan aplikasi bagi kita bahwa kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan dan hidup. Lalu yang ketiga, makna dibalik nama Immanuel yang ketiga adalah ada keberanian menghadapi segala sesuatu. Jika Allah beserta kita, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Karena di dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang sangat-sangat besar. Di dalam Roma 8 ayat 35, ayat 38 dan 39 mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita takutkan bahwa kita jauh dari Tuhan. Suatu hal yang luar biasa untuk kita selalu bersama dengan Tuhan, selalu mengikut Tuhan dalam kehidupan kita, selalu percaya akan kepadanya, pada kuasanya, kepada kodratnya sebagai Allah 100%. Dan jangan meninggalkan apa yang telah kita percayakan tersebut. Immanuel, Allah beserta kita. Salah satu dari banyaknya sifat Allah yaitu Allah beserta kita. Kehidupan kita sebagai manusia, apalagi orang percaya, membutuhkan penyertaan Tuhan. Walaupun Roma 8 ayat 35 menyatakan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, kalau Tuhan yang beserta kita, maka semuanya itu akan menjadi penuh makna. Apapun yang kita alami tidak akan menjadi sia-sia karena Tuhan beserta kita. Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan yang melindungi karena Ia beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Menjadi aplikasi bagi kita untuk mengalami penyertaan Tuhan, kita juga harus mengambil peran di dalamnya. Yang pertama, aplikasi yang pertama adalah menyadari apa yang harus kita sadari. Pertama, kasih Tuhan. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupan kita. Itu dijelaskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan juga penyertaan Tuhan bisa dikatakan sempurna bagi kehidupan kita. Walaupun dengan caranya yang unik, yang sulit untuk kita pahami, yang sulit kita mengerti,
Yang pasti Ia selalu menyertai kehidupan kita, apalagi kita sebagai orang percaya yang berharap yang mengandalkannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadarinya, maka sebesar apapun pertolongan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengetahuinya dan kita akan mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita, melainkan Dia menolong kita dengan caranya yang sangat-sangat luar biasa. Dan aplikasi yang kedua, kita harus menyatakan Yesus dalam kehidupan kita. Dengan tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, maka kita dapat mencerminkan Yesus dalam kehidupan kita semua. Dengan kita memancarkan Kristus dalam kehidupan kita, maka orang lain dapat melihat bahwa ada karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita menjadi kesaksian yang hidup terhadap orang-orang banyak. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang akan percaya kepada Yesus dan mengikutinya. Immanuel, Allah beserta kita. Apapun yang kita lakukan selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan selalu beserta kita, selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, melainkan Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Setiap musim kehidupan kita, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur atas kebenaran yang telah kita dengar. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan, dan sukacita bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang beserta kami, Allah yang bersama-sama kami di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau bersama kami Tuhan, dan kami ingin Tuhan selalu menyadari penyertaan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Atas penyertaan-Mu Tuhan, kami ingin menyatakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin menjadi saksi bagi dunia Tuhan, kesaksian yang hidup bahwa Tuhan Yesus ada dan menyertai kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami. Kami percaya di dalam Yesus ada keselamatan, ada kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai keluarga GPDI El Shaddai Magelang, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang hari depan yang penuh harapan. Tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk percaya dan berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang selalu memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun mereka pergi dan berada, penyertaan Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji-pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.